jatah kita memang pelatih memang yang seperti ini, yang tahu gimana untuk nge-build sebuah tim, yang dia tunjukkan bersama Selandia Baru Putri, timnas Kanada Putri, timnas Putra, akhirnya semuanya bisa dia ciptakan rekornya. Bahkan Kanada bisa mendefine sepak bola Kanada sebelum dan sesudah Hartman. Bahkan mereka bisa mengatakan itu. Karena mereka tahu seburuk apa sepak bola mereka sebelum Hartman datang. Dan setelah Hartman datang mereka jadi seperti apa. Jadi kalau mereka menyandangkan dirinya sebagai Raja ASEAN, ya valid. Ya, mereka ada gelarnya banyak gitu. Kita kan belum punya gelar itu. Kalau kita bicara lini tengah, ada Arkan Fikri, ada Rehan Hanan, Tony Firmansyah, Robi Darwis, pemain-pemain seperti itu sudah cukup reguler di liga, lalu bermain di U20 dan juga U23. Lu bayangin nggak kalau Arkan Fikri tandemnya Tom Haye, naik nggak kualitas dia? Oke, Net. Menarik Kita sedikit tentang timnas dong. Oh tentu. Iya. Ada Mas Haryo, tentu kita ngomongin soal timnas dan sepak bola Indonesia tentu saja. Iya. Minum. Kita minumnya bukan dari jari mandi nih tapi. Nah ya kan, ini kan gue nih ya, ini kan Februari. Sebulan lagi kita akan menonton lagi timnas. Meskipun ya gue nggak sedeg-degan Timnas senior ya? Timnas senior atau futsal. Wih, apalagi Mas Haryo di sana menyaksikan langsung bersama dengan seorang legenda kita, legenda futsal, legenda futsal kan pada nonton ya, termasuk Penart dan lain-lain seperti itu pada jelas. Justinus Laksana. Oh iya, ada Ko Justin. Ko Justin kapan kesini lagi? Udah lama kita nggak ngobrol di podcast Ruang Bola, Ko Justin gitu ya. Itu emang legend di futsal ya. Betul. Begitu masuk semua salim sama dia tuh. Oh gitu ya? Iya. Wah, iya sih. Emang gokil Emang sih. legend dia. Kalau ini kan bapak-bapak soft spoken, ini bapak-bapak apa? Hard spoken gitu ya. Bapak Darderdor. Pak Justin. Suka banget kalau Pak Justin. Nah, ini kita ngomongin timnas. Besok FIFA Series ya. Kita udah punya pelatih John Hedman yang sangat ya sama kayak Mas Haryo ya. Bapak-bapak soft spoken yang santai ya, ini gitu ya. Nah, Mas Haryo melihat besok di FIFA Series ini kita akan ngapain? Akan bermain 2 kali. Oh enggak ya. Itu gak usah ditanya tahu ya. Pasti. Itu gue menantikan banget sih. Sejak Oktober gagal, kayaknya kan kita udah putus harapan ya. Timnas ini mau dibawa kemana sih? Mau pelatihnya nanti nextnya siapa sih? Nunggu sampai Januari nanti baru datang pelatih. Kita dihibur dengan penampilan timnas futsal akhirnya. Iya. Kita merasakan something yang hilang nih dalam berapa bulan kan. Merinding lagi nonton dengerin Indonesia Raya lagi. Wow, kita ada di final loh. Piala Asia. Itu kan something yang kita nggak pikirkan sebelumnya kita bisa mencapai itu gitu. Tapi sebelum mereka sampai di situ, juara AFF dulu, medali emas SEA Games dulu, dan akhirnya di Asianya seperti itu. Pas nggak nih ada AFF kita nih? Iya. Lalu nanti ada Piala Asia juga. Nah, jadi apa yang didapat oleh timnas futsal dengan menjuarai dulu level regional sehingga memang layak menyandang king. Ya, truly king. Iya. Lu apa validasi lu menjadi king di ASEAN kalau lu belum pernah juara AFF? Gue sih pribadi masih melihat seperti itu. Orang mau bilang kita udah mikir kayak Asia, kita udah mikir dunia, nggak usah mikirin regional. Kenapa mesti satu disingkirkan? Kenapa nggak mikirin semuanya aja gitu kan? Maksudnya lu tetap bisa tampil bagus. Kenapa contohnya makan tuh Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah sampai round 3. Tapi kenapa lo nggak nyontohnya ke Thailand? Thailand nyampe ke round 3 juga, tapi juara mulu tuh. Ini Vietnam juga gitu, juara AFF juga, nyampe juga kok mereka ke round 3. Ada contoh-contoh yang bisa kita ambil sebetulnya di luar Singapura yang melakukan sepak bolanya dengan benar, Thailand dan juga Vietnam gitu. Jadi kalau mereka menyandangkan dirinya sebagai Raja ASEAN, ya valid. Ya, mereka ada gelarnya banyak gitu. Kita kan belum punya gelar itu. Kita punya 6 kali
medali runner up. kedua. Kayak Arsenal dong. Waduh, Arsenal. Mirip-mirip sama timnas ya. Kata Mas Sabto harus mohon maaf. Katanya peringkat 2 tuh ini udah lupa. Ya. Dalam percintaan itu harusnya nggak boleh yang kedua. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau kita bisa melewati itu menjadi juara, gue yakin secara mentality kita akan punya something yang pas lawan Thailand, gue nggak, udah bisa kita sebanding sama lu gitu, gue udah bisa sebanding sama Vietnam gitu. Oke, kemarin hasil kita memang lebih bagus dari Vietnam dan juga dari Thailand. Tapi apakah kita bakal leslong nih setelah pemain-pemain diaspora ini sudah termakan usia? Apakah grassroots kita cukup nih untuk menghadirkan talent pool yang sebagus Thailand dan juga Vietnam untuk bisa tampil konsisten terus di level regionalnya gitu kan? Kita kan belum sampai di level itu gitu. Jadi kalau nanti pertanyaannya ke FIFA Series, ya gue menantikan sih apa yang ditunjukkan Hartman ketika presscon. Itu kan semuanya wow, ini pelatih soft spoken, pelatih yang on point dalam menjelaskan semua hal, yang sudah melangkah dengan begitu tepat langkah pertamanya untuk masuk ke Indonesia. Dia riset tentang Indonesia seperti apa, bukan yang ngangong-ngangong ditanya, lu bakal apa ini Indonesia? Lu nggak tahu gitu kan, kayak pelatih sebelumnya gitu kan. Oh, Gitu. tentu saja itulah Inisialnya ini Patrick lu pertama itu bukan inisial. Patrick fucking Jadi kan kalau ditanya kan jawabannya normatif. Ya, gue akan memainkan pemain yang punya menit tampil banyak gini-gini. Itu jawaban template seorang pelatih akan melakukan itu. Tapi apa lo yakin pemain kita yang di luar nggak main secara reguler nggak akan menjadi starter? Pasti jadi starter, orang mereka emang nyawanya timnas kita gitu kan. Jadi kan something yang lo nggak riset ketika lo memegang timnas kita. Tapi Hartman dia udah riset banget tuh. Dia tahu apa yang menjadi kegelisahan timnas. Dia telepon, dia WhatsApp pemain-pemain, ada 60 pemain yang dia kontak. Itu kan gesture yang kayaknya baru sekali nih gue ngeliat pelatih baru datang tapi udah mulai something yang cara positif. Dia pengen tahu, kemarin kita hampir loh lolos ke Piala Dunia, terus gagal di tengah jalan. How do you feel? Itu kan kita butuh tahu kan pemain merasakan apa setelah kemarin gagal. Untuk mereparasi itu kan dia harus tahu dulu. Oh, kemarin kegelisahan kita ini, yang menjadi masalah itu ini, yang menjadi kekurangan kita kemarin tuh ini. Dia kan mencoba cari tahu dulu. Jadi start datangnya Hartman, gue impress banget dengan how dia membawa diri dia, gimana dia menjelaskan apa yang akan dia lakukan untuk Indonesia. Gak bertele-tele, jawabannya on point, pressconnya cukup singkat, tapi kita jelas, oh pelatih ini memang tepat untuk Indonesia. Ya kita jangan bicara kita mau pelatihnya Carlo Ancelotti, kejauhan jaraknya kejauhan juga gitu kan. Kualitas pemain kita ya nggak mumpuni untuk dilatih pelatih seperti itu. Jatah kita memang pelatih memang yang seperti ini, yang tahu gimana untuk nge-build sebuah tim, yang dia tunjukkan bersama Selandia Baru Putri, timnas Kanada Putri, timnas Putra, akhirnya semuanya bisa dia ciptakan rekornya. Bahkan Kanada bisa mendefine sepak bola Kanada sebelum dan sesudah Hartman. Bahkan mereka bisa mengatakan itu. Karena mereka tahu seburuk apa sepak bola mereka sebelum Hartman datang, dan setelah Hartman datang mereka jadi seperti apa. Itu kan yang kita butuhkan. Iya. Sebelum ini kita hampir, tapi kita butuh something untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Momentumnya juga mirip. Dia datang di tahun 2018 di timnas senior putra, dan akhirnya 2022 meloloskan mereka ke Piala Dunia. Setelah nunggu berapa 36 tahun kalau nggak salah. Tapi masalah budaya sepak bola kan Kanada tentunya nggak sekeras kita gitu ya. Karena Kanada kan sepak bola bukan olahraga nomor satu. Kalau di Indonesia kan desakannya dari publik, dari mungkin federasinya itu kan akan keras juga. jadi Apakah supporter kayak lu gitu ya. itu gimana? Tapi untuk bisa mensukseskan misi dari Federasi Kanada, di saat lu adalah outsider di wilayah lu, di konfederasi lu bukan jagoannya, lu nggak terbiasa lolos di Piala Dunia, tapi lu bisa lolos. Kita kan juga gitu. Kita heboh sendiri di negara ini, di ASEAN heboh sendiri, tapi
nggak pernah lolos juga ke Piala Dunia gitu kan. Kalau Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Costa Rica, ya itu kan pelanggannya gitu. Tapi untuk Kanada menjadi di atas mereka untuk lolos duluan, itu kan something yang nggak terbayangkan juga oleh mereka. Penyusunan pemainnya kan juga di-build satu-satu juga. Ada yang pemain ya diasporanya mereka lah ya, datang juga ke situ, cocok nggak buat tim ini, pemain mudanya seperti apa yang gue orbitin. Nah itu kan yang kita butuhkan juga di tim ini. Timnas Indonesia butuh pelatih yang bisa melihat itu. Gimana dia menganalisis setiap game. Itu juga menjadi kekuatan utama Hartman juga. Ya bahkan sampai ke drone itu kan masalah dia nakal. Karena kan dia pengen tahu lawan tuh seperti apa. Dia ingin mempelajari lawan seperti apa. Itu salah, tapi kan gue pengen tahu nih supaya timnas gue bisa sukses. Itu kan lo butuh pelatih yang tipe seperti itu untuk gimana lo menganalisis lawan supaya lo nggak keliru dalam pendekatan di game-game itu. Nah Hartman punya semua resource amunisi untuk berada di posisi itu. Nah tinggal di atas lapangannya nih terlaksana apa enggak nih. Nah itu kan harus kita tunggu pas FIFA Series. FIFA Series itu pembuktiannya di situ ya. Apalagi ntar kalau AFF ditambah banyak pemain diaspora yang main di liga kita, itu kan otomatis pemain diaspora itu bisa bermain di Piala AFF dengan harapan kita yang rindukan berapa tahun ya Piala AFF. Sejak awal. Sejak Piala Tiger. Aduh. Ilham Jaya Kusuma kalau masih ingat top skor coy. Mirobaldo Bento. Masih jadi orang Indonesia, belum jadi orang tim. Oh iya udah berjaya iya. Tercatat sebagai top skor Indonesia. Iya. Gue masih ingat itu. Dan kita berdua nangis di final. Nangis, berapa kali nangis di final sih kita kan? Iya berkali-kali gue. Terus dibilang kita nggak pengen juara AFF, bohong kan? Bohong lah. Pengen tetap kan? Bohong. Kalau peringkat 2 kan nih, tadi gue sambung ya, first loser. First loser. Ya ampun. Nah ini soal ini kan ada isunya bahwa pemain naturalisasi gitu ya yang kemarin ikut dia bersama kita berjuang di Piala Dunia akhirnya pada mudik gitu ya. Ini mudik. Apa ya mudik? Kalau mudik ke Belanda dong. Iya ya salah gue ya. Berarti apa ya? Dipulangkan kali ya. Aduh gua nggak ngerti siapa yang memulangkan. Tapi kita nggak ngomong siapa yang memulangkan. Ini kita ngomonginnya. Mau ada yang memulangkan? Waduh, Mas Aryo. Ini siapa Mas Aryo? Tanya Harpa aja. Tanya Harpa. Oke silakan teman-teman tonton di video kami sebelumnya bersama Bung Harpa. Kalau nyerempet tanya Harpa aja. Ya A1. Kalau Mas Aryo kan A100 ya. Nah, Mas Aryo, baliknya para pemain diaspora ini good or bad untuk sepak bola kita? Kalau gue sih selalu melihatnya mixed feeling ya. Gue selalu pengen pemain kita abroad. Karena kan walaupun ke Thailand, gue tetap melihat itu destinasi yang naik kelas dibandingkan di liga kita. Harus kita akuin lah, kita mentang-mentang timnas kita kemarin hasilnya lebih bagus dari Thailand. Apakah sepak bola kita lebih bagus dari mereka? Enggak juga. Liganya kita kalah sama mereka kok. Jauh lah dari sisi semuanya. Dari sisi kualitas, dari sisi industrinya, dari sisi segala macamnya. Kita harus belajar dari Thailand. Jadi kalau ada pemain kita ke Liga Thailand, it's a good step menurut gua gitu ya. Jadi gua ketika ngelihat pemain kita semakin sulit untuk keluar, terus kita berkaca pada pemain-pemain yang kita look up to mereka untuk bisa menurunkan ilmunya ketika bermain di timnas based on apa yang mereka dapatkan di level klub. Kan kita udah ngeliat tuh ketika mereka tampil di timnas, wah Tom Haye akhirnya bisa ngangkat kinerja pemain yang ada di sebelahnya. Rido bisa kayak gitu karena sering bermain sama Bang Jai, bisa main sama Verdong dengan back-back yang terbaik, bisa bermain bareng Rido ikut naik kelas. Witan bisa tampil seperti itu, Yakob Sayuri bisa naik kelas ketika berseragam timnas karena ada surroundings yang bisa mengangkat moral gitu based on apa yang didapatkan pemain-pemain ini di Eropa. Ketika akhirnya mereka ada di sini, ya jadi gue bilang perasaan campur aduk gitu ya. In a way gue bilang, aduh kok jadi kesini mereka. Tapi in other way gue melihat kalau bisa diambil sisi positifnya adalah liga kita semakin kompetitif. Itu harus diakuin juga dengan hadirnya pemain-pemain ini. Kita ngelihat berapa 4 klub yang punya potensi menjadi juara dan selalu seru kalau bisa bermain. Ada Borneo, ada
Persib, Persija, Malut, di bawahnya ada Persebaya, ada Persita, maksudnya banyak sekarang sisi competitiveness-nya tuh jauh lebih tinggi. Dan apa yang dimau oleh federasi ketika kita ingin mengangkat liga kita dari peringkat segini menjadi peringkat yang lebih baik, kan kita harus bisa nunjukin itu di level regional. Nah, kemarin kan Persib harusnya bisa meneruskan itu ya, walaupun akhirnya terhenti di 16 besar, tapi kan untuk menjadi juara grup di fase grupnya itu kan nunjukin kita punya kualitas sekarang dengan bantuan pemain-pemain diaspora ini. Dewa United bisa juga lolos ke 16 besar, Conference League-nya lah ya. Dengan ada pemain-pemain diaspora juga di situ, ada Lili Pali ada di situ, Strike juga ada di situ. Sekarang ketambahan lagi Jenner masuk di situ. Harapannya kan liga kita akan terkatrol juga di level regionalnya. Jadi kalau kita bicara liga kita bagus, bukan hanya rame-ramenya doang, tapi memang ketika diadu sesama tim Asia, lo bisa berbicara. Kalau kualitasnya itu tidak ada, ya kan nggak bisa. Nah, masuknya pemain diaspora, sisi positifnya adalah bisa ngangkat level klub kita. Nah, mungkin itu sisi positifnya. Sisi positifnya ini emang bapak-bapak soft spoken ini positif sekali. Tapi Mas Aryo, gue kan jadi penasaran soal meningkatkan klub apakah berbanding linear dengan timnas gitu ya. Misalnya gue melihat JDT lah, JJT di Liga Malaysia itu kan raja, the truly king of Malaysia, iya kan? Kayaknya bahkan gue baca di mana ya, pokoknya rekor dia nggak pernah kalah sama setahun atau 2 tahun gitu, segitunya. Bahkan di level Asia pun dia salah satu yang ditakuti. Dia juara berapa? 10 tahun berturut-turut. Iya, juara Liga Malaysia. Pokoknya mudah itu liga apaan nih, gak usah pakai liga dah gitu. Segitu. Nah, maksudku itu kan tidak berbanding lurus dengan timnas Malaysia gitu ya. Itu yang sebenarnya gue belakangan gue takut itu. Apalagi kalau lihat performa beberapa pemain diaspora yang balik, let's say kita sebut nama ya, Rafael Strike yang sangat dahsyat di era Sintayong gitu ya. Dan kita expect dia balik loyo. Misalnya kayak gitu tuh. Nah, itu gimana menurut Mas Aryo? Ini kan jadi Kak, kita jujur gue pengen banget AFF lah, kita menapaki juara dan akhirnya kita worthy untuk beneran Piala Dunia gitu ya. Itu kan bener. Tapi kalau lihat dari kasus tangga sebelah JDT gitu yang tidak mengangkat sama sekali timnas Malaysia ya, itu gimana menurut saya? Ya kalau JDT kan lari sendirian, nggak ada lawannya, itu kan praktis ya liganya nggak sehat juga gitu. Lo sisi competitiveness lo tuh di liga nggak ada. Sementara kan yang tadi gue bilang positif di kita, competitiveness-nya itu terasa gitu kan. Persija yang tadi gue bilang tim-tim itu bisa ngangkat kualitas liga ini pelan-pelan. Emang nggak langsung, lo butuh waktu yang cukup panjang lah ya untuk bisa akhirnya menelurkan pemain-pemain bagus. U23-nya kan udah mulai bermunculan juga kan, bagus-bagus juga. U20-nya juga dari liga ini kan udah mulai kelihatan juga. Kalau lo bicara di U23, Donitri, Kadek Arel, itu kan pemain-pemain yang punya kualitas sedikit lagi nih layak untuk masuk ke timnas senior gitu. Tinggal pelatihnya bisa nggak moles mereka untuk bisa tampil bagus di level senior. Lalu kalau kita bicara lini tengah, ada Arkan Fikri, ada Rehan Hanan, Tony Firmansyah, Robi Darwis, pemain-pemain seperti itu sudah cukup reguler di liga. Lalu bermain di U20 dan juga U23. Lu bayangin nggak kalau Arkan Fikri tandemnya Tom Haye, naik nggak kualitas dia? Kan pemain-pemain ini kan gue bilang akan naik kelas kalau mereka disandingkan dengan pemain-pemain bagus. Nah, pemain-pemain diaspora itu kan sekarang ada di surroundings mereka nih untuk bisa ngangkat level permainan. Beckham makin bagus kan permainannya. Ada Reinders di situ, ada Tom Haye di situ. Ya ada pemain-pemain yang bisa ngangkat level dia. Jadi kasusnya JDT memang mereka terlalu superior sehingga nggak menyisakan ruang competitiveness buat tim-tim lain untuk ngebentuk tim nasnya seperti itu. Dan juga level juniornya juga harus kita lihat seperti apa sih mereka menyikapi pembentukan talent pool itu. Dari juniornya bagus nggak Malaysia? Kalau kita lihat sih U16-nya ya lumayan lah, U19-nya juga lumayan, cuman ya mereka belum bisa mendapatkan gelar memang, tapi menyulitkan kita berkali-kali. Kalau di level junior kan 0-0, kita nggak bisa menang besar gitu lawan Malaysia. Artinya kan mereka punya kualitas juga gitu. Tapi memang timnas seniornya belum
kelihatan bisa menunjukkan itu. Iya. Terakhir Mas Aryo, kalau misalnya pemain diaspora yang balik ke atau bermain di liga kita, ini kan masih muda-muda ya. Iya. Bukan yang udah usia-usia 30-an. Kalau 30-an oke lah. Oke, betul. Gitu lah. Makanya usia-usia muda ada yang 22, 20. Yes. Nah kan belum ada sejarah kalau misalnya udah bermain di liga kita Bisa balik lagi, ya. Gitu. Nah itu kan kasihan pemain-pemain diaspora ini akhirnya bermain terpaksa di liga kita untuk selamanya mungkin. Nah itu gimana nasib pemain-pemain diaspora kita? Iya, contohnya Lili Pali, contohnya Ezra Walian, udah datang ke sini, nggak mungkin juga akhirnya balik lagi ke Eropa. Kasus-kasusnya banyak gitu ya, untuk nunjukin itu gitu. Jadi, apakah pemain-pemain diaspora yang udah ada di sini bisa nanti keluar lagi? Kayaknya kemungkinannya akan semakin menipis kalau kita ngelihat sejarahnya seperti itu gitu. Kalau kasusnya Tom Haye, kasusnya Jordi Amat, ya mungkin Joey Pelupesi, ya usianya sudah masuk ke masa-masa di mana kayaknya di Eropa udah sulit mereka mendapatkan klub gitu. Make sense kalau mereka kesini gitu, karena mereka butuh jam terbang juga, butuh pendapatan juga, sehingga ya akhirnya mereka ada di sini gitu. Cuman yang disayangkan memang yang semakin membuat gua mixed feelings ya, ketika si Dion Mark kesini, Mauro Zylstra ke sini, Ivan Jenner bahkan ke sini, itu kan yang gue pikir mereka masih bisa bersaing di sana gitu. Tapi kan balik lagi, kita nggak bisa menyalahkan keputusan mereka, karena mereka yang akan tahu yang terbaik buat gua, masa depan gua, keuangan gua, kan pasti mereka yang berpikir seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan, menyayangkan mungkin bisa gitu, tapi nggak bisa menyalahkan karena kan mereka akan menjalani. Mereka mungkin udah tahu, udah sepanjang summer transfer, winter transfer nggak ada nih yang lirik gue nih, nggak ada yang memperpanjang ini gue. Adapun gue nggak diapa-apain, nggak dimasukin DSP juga. Ya mungkin mereka mikir clock is ticking, gue harus dapat jam terbang untuk bisa tetap berada di level kompetitif gitu untuk nanti masuk timnas, sehingga akhirnya pilihan itu jatuh untuk bermain di sini gitu. Ya ada sayangnya memang, khususnya untuk pemain-pemain muda ini gitu. Iya, karena gue sih melihat beberapa pemain muda yang di Eropa yang mau bertarung itu bisa. Kayak El Preman gitu. Iya, nembus juga ya kan? Iya, Porto Sitak dia salah satu back yang paling ditakuti kan gitu ya. Dan gitu. Belum lagi tentu saja Abang J lah. Abang J dan kita punya kiper yang pemain di liga level top dunia kan, di Ajax kan. Martin Paes kan di Ajax, dan ya mungkin tinggal nunggu waktu aja kita lihat dia di Liga Champions kan. Ketemu dengan klub lu Liverpool misalnya kan. Misalnya kan. Klub lu yang enggak jelas. Aduh, misalnya kayak gitu. Dan kan ini ya bener, mix itu kayak kata yang paling tepat ya. Ada senang juga ngelihat mereka kita bisa tonton di liga gitu. Tapi kok harusnya kita ngeliat mereka di Eropa, tapi mereka ada di sini, ya feelingsnya nyampur gitu kan. Seneng, sebel, menyayangkan, tapi bisa memaklumi. Jadi kan gimana ya gitu perasaannya gitu sih. Nah, John Hedman akan menggunakan itu untuk nanti besok jadi AFF ya, menurut Mas Aryo? Ya kayaknya this is the moment ya, dimana kita akhirnya melihat tim kita ngangkat trofi ya, harusnya ya. Demen. Maksudnya itu lagi-lagi Harpa. Urusannya Bung Harpa itu kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nanti ini aja posting. Aduh. Gue kalau udah ikut momen itu udah kan, ini posting lagi, ngeder lagi, Cukup lah. Futsal udah ngasih kita contoh bahwa udahlah, federasi itu serahkan semuanya kepada pelatih yang lo tunjuk, dan jangan di tengah-tengah jalan lo ambil lah. Udah, gue percaya itu ya. Karena gue lihat Soto itu ini kemana-mana ya. Soto itu mirip-mirip maaf ya, Sintayong gitu, energik, lu marah-marahin langsung di situ, lu marah-marahin dan dia nggak mau duduk. Itu kan gue jadi teringat, dan itu gue merinding, kali terakhir gue merinding itu ya futsal sama terakhir ya saat kita semifinal sama kan. Mirip-mirip gitulah kayak itu. Nah, ini super terakhir, what if? What if seorang Sabto Haryo diminta untuk jadi salah satu tim analisnya John Hedman? Apa yang bakal Mas Sabto Haryo suguhkan kepada
bapak-bapak Englishman in Jakarta ya. Tim analis ya. Iya dia pasti udah punya kan tim analis dia. Kalau ngelihat kebiasaan dia di beberapa tim yang tadi kita sebutkan cukup solid sebetulnya tim analis dia. Makanya dia bisa melakukan pendekatan yang pas untuk setiap lawan yang dihadapi. Cuman kan kita harus kasih dia insight tentang beberapa karakter pemain yang mungkin nggak bisa dia lihat, tapi ketika di timnas selalu works. Contohnya Marceng. Ini kan pemain yang jam terbangnya tipis kan, hampir selalu tipis. Dulu juga di Denze juga dia gak main juga gitu kan, cuma 4 menit dalam satu musim gitu. Tapi by the time lo tampil ke timnas, lo selalu bisa proof bahwa gue bisa contribute something nih. Nah, gue bisa memberikan masukan-masukan terhadap pemain-pemain yang mungkin tidak terpantau oleh radar, yang nggak bisa lo tonton pertandingannya, tapi lo yakin bahwa pemain ini worthy untuk masuk ke timnas. Mungkin itu beberapa masukan yang layak diberikan pada Hartman. Dia harus tahu karakter pemain kita setelah berseragam timnas itu seperti apa gitu. Mungkin di level klubnya nggak kelihatan, tapi begitu berseragam timnas akan menjadi pemain yang berbeda. Itu dia kan butuh banyak masukan seperti itu, dan asisten-asisten lokalnya pasti akan memberikan itu. Lalu bagaimana lo membaca peta kekuatan ASEAN, itu kan penting banget kan. Peta kekuatan ASEAN ya. Vietnam dengan kenakalannya, ya lo harus kasih tahu itu terhadap Hartman gitu. Gimana lo anti teorinya melawan tim-tim yang nakal seperti itu, lo harus seperti apa menyikapinya. Tim lawan Thailand juga, apa sih yang menjadi kesulitan kita terhadap Thailand? Hal-hal yang bisa semakin memberikan sisi positif, itu sih yang harusnya diberikan buat Hartman. Dan Malaysia, jangan lupa. Malaysia fansnya aja sih. Halo kawan-kawan kita di Malaysia, kami tunggu kalian kalah. Dan kami akan siap mengangkat piala AFF. Iya Mas? Iya dong. Yakin nih, kali ini harus yakin. Gue sih yakin ini. Yakin. Nah oke. Sudah what if ya. Iya. Kita obrolan udah lengkap banget. Udah lengkap banget. Udah lengkap banget, dan closing statement. Closing statement buat fans kita, karena gue jujur ya agak sedih ya belakang beberapa ini hari ini kan, apalagi setelah Liga Champions gitu ya, Liga Champions Asia spesifik. Nah, buat supporter timnas, supporter kita, ada closing statement dari Mas Sabto Haryo buat teman-teman. Selalu coba untuk set ekspektasi, jangan terlalu berlebihan berekspektasi, sadar kita ada di posisi apa, walaupun kita tetap layak bermimpi, tapi sadari mimpi kita tuh seperti apa gitu. Lalu percaya pada proses. Proses itu tetap layak kita percayakan. Kalau sudah lo percayakan seorang pelatih untuk memberikan something dalam kurun waktu berapa tahun, ya lo tunggu sampai berapa tahun itu. Jangan lo ukur game by game, tapi lo lihat finish line-nya seperti apa. Percaya pada proses. Oke, Proses. Percaya pada proses dari bapak-bapak soft spoken. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Aryo. Mas Aryo, sehat-sehat selalu. Sama-sama, dan semoga sehat-sehat. kita bisa mengangkat AFF dan timnya Mas Aryo Liverpool. Ya, semoga nggak di atas MU lah. Semoga di atas dong. Di atas Oh iya, ya. semoga di atas MU gitu ya. Dan bagi anak-anak yang MU, silakan langsung ke Mas Aryo. Agak bisa nih gue. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aryo dan teman-teman di Ruang Bola gitu ya. Jangan lupa tetap stay tune di podcast kesayangan kita ini, podcast Ruang Bola, karena akan banyak banget, kita tetap akan ngomongin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa jika ada. Dan tetap bersama saya Dik Preto dan rekan saya Indro yang bukan rekop. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa bukan ketik sih, klik hype ya, karena dari situ kita akan terus bisa bareng-bareng lagi ngomongin apa aja di dunia ini. Dan halo, salam, kita ketemu lagi nanti. Dah.